Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh jemaat GBD Goshen, baik yang di tempat ini maupun yang mendengarkan mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Haleluya Yesus, kita mau memuji namanya pada pagi hari ini. Mari kita angkat setiap hati kita, setiap suara kita mau menyanyikan namanya.
dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami yang sudah ada dalam rumahnya Tuhan, kiranya Kau menolong kami, membebaskan roh kami untuk kami memuji, membesarkan namanya Tuhan. Berikan kami kebebasan Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah ibadah kami, di saat kami memuji, membesarkan nama-Mu, kuasa-Mu bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Ada kebebasan dalam kami memuji Engkau Tuhan. Ada mujizat yang terjadi saat kami memuliakan nama-Mu, saat kami meninggikan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami yang ada. Kami merasakan mujizat-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semua. Kita siap memuji Tuhan. Kita mau bangkitkan setiap roh kita. Amin. Kita mau memuji namanya. Haleluya. Haleluya. Ada kita di sini.
bagi siapa yang mau bersaksi bagi Tuhan? Kak Aryo dan Kak Isya mungkin. Wah. Shalom puji nama Tuhan. Yang Tuhan, saya mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Sering menaikkan pujian bagi Tuhan biar setiap rencana, setiap apapun yang boleh kita rencanakan semuanya boleh terjadi hanya seturut dan kehendak rencana-Mu Tuhan.
akan melaksanakan ibadah pernikahan minggu depan. Mohon maaf jika ada jemaat yang mungkin tidak dapat hadir pada hari H karena keterbatasan tamu, tapi hari Minggunya akan ada makan-makan bersama di tempat ini tanggal 22-nya. Puji nama Tuhan, kiranya doa dan dukungan doa dari seluruh jemaat biar semua keluarga boleh sehat, kita semua tamu yang hadir juga semuanya boleh sehat, dan biar lingkungan juga di tempat ibadah boleh menerima acara ini dengan baik. Puji nama Tuhan, segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Haleluya. Ada lagi yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita mau simpan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Silakan singkat. Haleluya. Biarlah Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjadi pegangan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita.
pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dari hati kami tahu Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu berbicara bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Dalam firman-Mu kami merasakan kekuatan yang luar biasa. Ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Urapi setiap pikiran kami, urapi setiap hati kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman itu tertanam dalam hati kami, menjadi buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa dan sembahyang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita boleh bertemu kembali. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman yang akan kita renungkan sama-sama itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, di tengah-tengah kita menghadapi masalah global yang hari ini, pandemi, tetapi kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini nggak asing buat kita ya, tetapi firman ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk kita boleh menghadapi hari-hari kita, melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita melihat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan, ayat yang kita sudah baca, firman yang kita baca, ini berbicara tentang berkat dari hikmat. Saya akan mengambil di dalam ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini mengingatkan kita atau menegur kita bahwa kita jangan melupakan ajaran Allah di dalam setiap hidup kita. Di dalam setiap hidup kita. Saya percaya bahwa
Ketika kita masih anak-anak atau kita masih menjadi remaja, orang tua kita mungkin mengajarkan kita banyak hal. Mengajar kita, mendidik kita untuk kita bisa mengingat akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setiap ajaran orang tua itu pasti yang terbaik. Ajaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia ajarkan kepada kita supaya kita tidak melupakan apa yang dia ajarkan kepada kita. Di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian atau di dalam Keluaran, di situ Tuhan katakan bahwa janganlah engkau melupakan setiap perintah-perintahku. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu atau kita mau kehidupan kita menjadi yang terbaik, menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita harus mengingat bagaimana Allah mengajarkan kita akan kehidupan kita, akan apa yang terjadi nanti di kemudian hari. Allah sudah memberitahukan itu kepada kita. Allah mengajarkan kita supaya kita tidak melupakan setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu apa aja di dalam kehidupan kita. Perintah-perintah Tuhan adalah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang menghidupkan iman percaya kita. Kerohanian kita bertambah di dalam Tuhan. Setiap proses, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi satu pelajaran. Itu menjadi satu contoh bahwa Allah mau kita tidak bisa melupakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Amsal Salomo katakan kepada anak-anaknya bahwa janganlah dia melupakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya apa? Setiap apa yang mereka lakukan itu baik. Setiap apa yang mereka kerjakan itu berhasil. Kalau di dalam Yosua katakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, supaya apapun yang engkau lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, itu berhasil. Janganlah engkau melupakan perkataanku, kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan rencana segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, kita boleh bergumul dengan keadaan. Kita mau melakukan sesuatu pun kita masih berpikir panjang karena pandemi ini. Tetapi hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa bercengkrama satu dengan yang lain, bisa melihat satu dengan yang lain. Kalau bukan campur tangan Tuhan, apakah kita masih ada? Tentu kita tidak ada. Tetapi semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, dan biarlah hati kita memelihara setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan adalah kita mengasihi satu dengan yang lain. Perintah Tuhan adalah kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Melakukan yang terbaik. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita mengalami masalah. Tetapi masalah itu tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Setiap masalah itu tidak akan membuat kita kehilangan Tuhan kita, Allah kita.
Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bekerja dengan dahsyat, yang akan melindungi kita, yang akan memelihara kita kemanapun kita pergi dan berada. Dia akan senantiasa menyertai kita. Karena kita memelihara setiap perintah Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit. Akhir-akhir ini seringkali kami tidur, tapi udah berapa kali ya, 3 kali kali kami lupa kunci pintu, tutup, tapi tidak mengunci pintu. Pagi-pagi saya tanya suami, emang saya tuh udah buka pintu? Belum. Berarti kita nggak kunci pintu berarti. Dan kadang-kadang saya juga lupa kunci. Jadi suami saya sering marah tentang kunci. Tapi ketika dia marah, saya balik marah. Jadi akhirnya sudah diam. Itu fakta. Suami saya ketika dia marah sama saya balik marah. Saya balik ngambek. Jadi akhirnya dia diam aja. Karena kalau dia berdebat dengan saya, percuma. Sama juga dengan saya, kalau saya berdebat juga percuma. Karena cuma berdua di rumah. Nanti kalau sampai di rumah, ngomong sama siapa? Kalau bukan cuma suami. Kalau nggak ngomong dengan suami, mau ngomong dengan tembok, kan nggak mungkin. Jadi harus damai aja. Walaupun kadang dia bilang, minta maaf. Kayak seringkali saya bilang kayak, mau minta maaf. Dari situ bilang maaf. Tetapi itulah karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memelihara kasih Tuhan itu dalam setiap pribadi kita. Masalah sebesar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang datang menimpa kehidupan kita, kita harus mengasihi, kita harus mengikuti setiap perintah Tuhan. Setiap ajaran Tuhan itu, janganlah engkau membenci, jangan engkau mencuri, jangan engkau melakukan inilah itu. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika kita memelihara setiap perintahnya, Dia akan menyertai kehidupan kita kemanapun kita pergi dan berada. Tetapi ayat yang kelima dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi seringkali kita sebagai manusia kadang kita berpikir, oh saya pintar, saya orangnya bijak. Tetapi kalau kita melihat, ternyata kita masih belum pengertian. Kita masih bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita egois. Kita kadang, buat apa? Tetapi karena kasih Tuhan, di situ dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita, tetapi kita bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah sumber kesembuhan kita, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kalau di dalam Mazmur katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya daripada Tuhan. Jadi pertolongan kita adalah hanya datangnya daripada Allah. Jadi kita jangan melupakan ajaran Tuhan. Kita harus memeliharanya dan kita harus percaya dengan segenap hati kita supaya kita boleh menjadi berkat. Kita menjadi apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kita akan berhasil. Ya, puji Tuhan. Ini aja yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari pemain musik. Dia sanggup. Memang Okta itu dia belajar sama saya. Sabar. Kalau di pastor itu. Rupanya Okta dia lihat kesabaran bapaknya,
dia tidak selalu menyaut sama suaminya. Ya, pertahankan itu Okta ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
mari kita bertugas. Bapak Sardi dan Bapak Imam. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah di rumah-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah membawakan korban persembahan bagi Tuhan. Besar kecil persembahan yang kami berikan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa buat Ibu Els, Ibu Usya dan Opung, mertuanya Ibu Nova, mamanya dan Ci Samudra. Saya mau ke rumah sakit Ci Samudra, tapi sama William tidak dikasih, belum waktunya katanya. Jadi saya juga bingung, tapi saya kirim-kirim terus. Kita berdoa sejenak. Udah lama, udah balik. Sudah di rumah? Balik. Sudah di rumah? Udah. Oh, puji Tuhan. Mari kita duduk ke bawah. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, memohon kesembuhan-Mu atas Ibu Els, mohon kesembuhan dari Ibu Usya. Kami berdoa mohon kesembuhan atas Opung, berdoa untuk kesembuhan Ci Samudra. Lepaskanlah mujizat itu Tuhan. Di akan datang mereka bersaksi bahwa Tuhan telah menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mohon maaf kepada jemaat, kalaupun tidak semua dan mungkin hampir semua tidak bisa hadir di pernikahannya Saudara Aryo dan Tricia.
dikarenakan memang sangat terbatas. Ini sudah dirancang dari tahun lalu. Sekitar berapa orang? 100 orang hadir? 700. Cuman karena kondisi 700. bukan yang dirancang tahun lalu di gedung, cuma karena kondisi yang kemudian tapi bukan karena dana kan? Iya, jangan sampai pikir karena dana. Saya sudah kasih 1 M sama mereka berdua. Cuman begini, agak bingung Teresia, karena minggu depan juga Ramangun bikin sekurang. Jadi kamu dua mau hadir di mana? Di sini apa di sini? Hah? Di sini. Oh, di sana jam berapa? Sampai siang. Di sini kan dari siang, habis dari sini. Oh gitu. Kalau begitu minggu depan kita bikin cepat ibadah jam 8, boleh nggak saudara? Boleh nggak? Sebenarnya kami jemaat nggak perlu dikasih makan. Kasih aja amplop semua. Hari ini bukan makanan, uang. Kalau saya sih mengajarkan anak-anak syukuran bukan terima apa-apa. Kalau boleh, mereka yang memberi. Iya. Nanti saya dapat perpuluhannya. Jadi puji Tuhan, kalau bisa minggu depan ini mana? Setuju semua? Pak Majelis? Setuju ya Pak Majelis? Mungkin? Om Iman? Jadi minggu depan kita ibadah sini jam 8 supaya, karena Ibu Gembala nggak mungkin nggak hadir di sini, harus hadir juga di Ramangun. Dan selamat ya, walaupun nanti minggu depan mari kita berdoa buat Teresia dan Aryo. Berdiri saja, nggak usah berlutut, tapi kalau mau berlutut lebih bagus. Mari sini buat kau sembahyang. Buat kau sembahyang, buat kau sembahyang, buat kau sembahyang. Mari kita berdiri sembahyang buat kau. Ibu Gembala, Ibu Agustin, Ibu Bapak Immanuel, Pak James, mari. Buat kau ku sembahyang. Ibu Yanti, buat kau ku sembahyang, buat ku sembahyang, ku sembahyang, buat kau. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami menyerahkan Aryo dan Teresia ke dalam tangan Tuhan. Kalau akhirnya Tuhan menghendaki mereka dipersatukan, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong sehingga acara ini, khususnya pernikahan tanggal 21 nanti, lepaskan berkatlah bagi kedua kekasih. Mohon berkat-Mu dari Engkau Tuhan, sehingga ketika mereka masuk, mereka tidak melihat hal-hal yang lain selain berkat-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan, lepaskan berkat itu Tuhan, lepaskan berkat bagi Aryo, lepaskan berkat bagi Teresia Tuhan. Ketika mereka berumah tangga, mereka pun bisa jadi berkat. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mulia, makasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih
Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita tumpahkan tangan bersama. Dalam nama Yesus, terimalah berkat dari Tuhan dalam masa-masa kamu berdua persiapan untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah Rio dan Prince. Haleluya. Amin. Kiranya jemaat Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu, dan diberkatilah jemaat Goshen. Kami sudah beribadah di Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang menyediakan kami semua. Kami diberkati mata pencarian kami. Kami diberkati dalam segala hal. Terima kasih. Kami bergantung kepadamu Tuhan, bukan pada manusia, tapi kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah olehmu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menolong menghibur kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua.